Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khaliqid da'i wad dawa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi bi dhikrihi adh-dhulumat wad-da' tanjali injila wa ala alihi wa ashabihi ulil makarimi wassana, amma ba'du. Yang saya hormati ibu kita bersama, Ibu Bupati, begitu juga Bapak Rizal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau dalam sehat walafiat. Begitu juga seluruh Forkopimda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih kekuatan, kesehatan agar terus melaksanakan apa yang perlu mereka laksanakan demi kesejahteraan kota tercinta kita Purbalingga. Begitu juga yang saya hormati dari Kemenak, juga ID yang barusan menyampaikan, begitu juga dari PCNU Purbalingga dan juga PD Muhammadiyah dan seluruh masyarakat yang mengikuti acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan seperti malam hari ini kita diguyur oleh hujan, mudah-mudahan diguyur kita semua dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat COVID-19 ini menghantam siapa saja dan apa saja tanpa pandang bulu. Rakyat akan mengatakan enak jadi dokter, karena dokter itu sehat, mereka yang nangani sakit. Kata dokter, enak jadi rakyat, duduk di rumah, isolasi mandiri, kalau sakit mereka tidak punya kepikiran apa-apa, tidak mengeluarkan tenaga yang begitu lelah. Ketika kita sandingkan, enak jadi pejabat, pejabat pun mengeluh, enak jadi rakyat. Kita tidak terbentur oleh aturan yang mesti kami laksanakan satu persatu. Kata rakyat, enak jadi polisi, tinggal nutup-nutup jalan saja. Kata polisi, enak jadi rakyat, kami bekerja dikritik terus-menerus. Ekonomi juga dikeluhkan. Rumah tangga banyak yang menjadi tegang. Silaturahmi banyak terputus. Semua kena, tanpa pandang bulu. Maka Al-Fatih melihat, kedokteran sudah bekerja dengan baik, pemerintahan bekerja dengan baik, semua lini bekerja dengan baik, masyarakat sudah taat mengikuti aturan, protokol kesehatan mereka juga jalankan, 3M, 5M, apa saja mereka jalankan. Tapi ada satu lini yang masih kosong, artinya masih banyak yang belum berperan di sana. Maka kami dari Al-Fatih mengambil peran tersebut. Ternyata COVID memukul psikis setiap manusia. Kucing aja yang dulunya bisa dengan lenggang, senang, bahagia masuk ke rumah, karena orang yang punya rumah, pemilik rumah itu, karena tegang ekonomi, tegang COVID, sebentar-sebentar dengar di masjid musola inna lillahi wa raji'un, kucing saja ikut tegang. Maka kami dari Al-Fatih, kami datang ke Ibu, ke Bupati, dan alhamdulillah ditangkap dengan baik. Bahkan dari Bupati juga Pak Rizal mengatakan, Habib tenang aja, insya Allah kami akan fasilitasi itu semua, memang ini perlu dijalankan.
Dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ini berjalan terus-menerus sampai COVID selesai. Kita juga tahu tadi dokter secara langsung juga kalau kita lihat di Instagram, di YouTube, di mana-mana, kedokteran itu medis mereka rata-rata mengatakan jadikan diri kamu bahagia. Maka Al-Fatih datang, kalau kita menyarankan orang hanya sekedar suruh bahagia, itu akan sulit karena mereka bingung cara bahagia, cara tenang juga mereka bingung. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah agama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu sudah mengajarkan umat manusia, khususnya umatnya Nabi Muhammad, juga para sahabat secara langsung, itminanul qalb, hati yang tenang. Yang dikejar bukan bahagia, yang dikejar bukan harta, yang dikejar bukan banyaknya aset, yang dikejar bukan bilangan atau nominal, tapi ketenangan hati. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tenang. Maka mindset ini perlu dikembangbiakkan. Dulu kita tahu, kalau kita lihat sejarah, termasuk asbab nuzulnya surat Amma Yatasa'alun, dulu itu orang-orang Mekah dan sekitarnya mereka realistis. Bukan memakai logika atau logis atau sesuatu yang ghaibiyat yang tidak terlihat, tapi mereka itu realistis. Mereka pengen sesuatu yang fakta. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti di kuburan itu ada raudhah min riyadil jannah, ada hufrah min hifarin niran, nanti jadi tulang belulangnya akan hilang, hanya sisa satu ekor saja, sebagian dari ekor, maka ekor tersebut akan ditumbuhkan lagi, dibangkitkan lagi manusia. Mereka tidak ada yang percaya. Lalu mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW, mereka bertanya, bagaimana itu bisa jadi realistis? Hal semacam itu tidak mungkin terjadi. Bahkan ada seseorang yang dari rumahnya dia jalan karena lewati Sahara, mohon maaf, ada bangkai guguk. Bangkai guguk yang sudah lama, tulang belulangnya sudah mulai hilang. Ada sisa tulang belulannya diambil, dihadapkan kepada baginda Rasulullah. Dia mengatakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahada idhamun, apakah ini tulang belulang yang sudah tidak ada urat nadi dan seterusnya, bahkan sumsumnya sudah kering, bisa tumbuh lagi? Maka turun surat Amma Yatasa'alun. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini bumi. Alam naj'alil arda mihada, bumi ini jadi terbentang luas. Wal jibala autada, gunung itu juga menjadi pasak-pasak bumi, dan seterusnya. Bulan, matahari, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang besar Allah mampu, apalagi perkara yang kecil. Maka mindset ini agama menyatakan kamu jadi orang ketika hidup itu realistis, juga logis. Tapi realita, logika harus dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang ahli psikologi. Beliau bikin tesis di tahun 76 kalau tidak salah. Namanya Peter G. Dia ini meneliti psikologi iblis dalam pandangan tasawuf. Menarik ini. Psikologi iblis dalam pandangan tasawuf diteliti. Bahkan dia banyak meneliti secara psikis atau psikologi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kabarnya katanya masuk Islam tapi ditutup-tutupi. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Namun dia mengatakan bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW mengajak orang tenang itu yang paling tepat. Karena bahagia berwaktu, sedih juga berwaktu. Bahagia itu ada waktunya, sedih juga ada waktunya. Tapi kalau tenang, itu akan terus-menerus. Tenang, naik bahagia, turun sedih, tapi ditahan di tengah, tenang. Makanya ulama-ulama ngajarkan kepada kita, kalau selesai sholat, selesai wirid, zikir, kalau bisa tangan kananmu tempelkan di dalam dada, hati. Hati itu pas ada di tengah, agak geser ke kiri.
bacakan surat Alam Nashrah agar hatimu tenang. Kamu terkena musibah apapun, ya, iya, tetap kaget, tetap ada sedih. Kita bukan tugu knalpot, kita ini manusia. Tugu knalpot itu berdiri ngangkat tangan, tidak turun-turun, dia tidak pernah komplain itu. Kena hujan, kena panas, dia tenang. Tapi kita basyar, manusia, tersentuh oleh kesedihan, tersentuh oleh kebahagiaan, tersentuh oleh kabar yang mengagetkan. Tapi Islam mengajarkan jadilah kamu yang tenang. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang mukmin muslim ketika dia terkena musibah, maka dia akan meyakini, memahami kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Peter G. mengatakan, ahli filsafat juga mereka bingung ketika membahas bahagia itu adanya di mana? Makan enak, apa tidur nyenyak? Ahli filsafat juga berdebat tentang tidur itu enak kapan waktunya. Kalau yang enak tidur itu, enak kenikmatan tidur itu datangnya sebelum tidur, kerjaannya belum dilakukan. Kalau katanya tidur itu enaknya waktu tidur, waktu pekerjaannya jalan, orang itu tidak sadar bagaimana dia bisa menikmati tidurnya. Oh, tidak, tidur itu yang enak setelah bangun tidur. Oh, berarti kerjaannya sudah selesai. Ini diributkan. Tapi kalau agama mengatakan enggak, kamu tidak usah mikirkan tidur enaknya di mana, malah kamu nanti tidak bisa tidur. Nah, terus gimana? Lakukan saja kamu tidur yang nyenyak, nikmati apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama-ulama, al-hayatut thayyibah, kehidupan yang nikmat, yang indah, yang seger bugar itu yang seperti apa? Kata ulama, hiya ar-ridha wal qanaah, yaitu orang yang ridha dengan ketentuan Allah dan qanaah, menerima hasil dari upaya diri sendiri. Maka orang kalau sudah mengerjakan itu, dia akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Nah, mindset ini perlu dirubah. Jadi kita tidak boleh ketakutan, tapi juga tidak boleh gegabah. Corona ada, COVID ada. Jalankan apa yang diperintahkan oleh dokter-dokter, oleh pemerintah. Tapi juga kamu jangan paranoid. Sekarang ini gimana orang tidak mau ketakutan? Masjid musola hampir 2 jam sekali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang rumahnya dekat sama jalan dengar suara sirene ambulan. Yang rumahnya jauh dari jalan raya, waktu dia keluar papasan sama ambulan, bukan dengar suaranya tapi langsung wujud ambulannya. Ini menjadi ketegangan dalam hati. Nah, ketegangan ini bukan cuma kita aja. Rumah sakit itu juga kesian. Nakes ini kesian. Banyak nakes-nakes yang ambruk sakit karena nangani orang-orang sakit. Maka corona ini mukul semua, maka kita lihat dari psikis. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, psikis ini mesti kita kembalikan kepada Allah. Bagaimana cara kita mengembalikan kepada Allah? Mindset ini mesti dibangun. Nabi Musa alaihissalam pernah difirmankan oleh Allah. Waktu itu Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan lapar. Ini Nabi loh ya. Yang lapar ini Nabi, bukan kita. Nabi Rasul. Sudah Nabi Rasul kalimullah. Orang yang selalu berdialog sama Allah, dekat sekali dengan Allah. Waktu itu Nabi Musa alaihissalam haus dan lapar 3 hari 3 malam, belum makan. Maka Allah Subhanahu wa taala memfirmankan kepada Nabi Musa, wahai Musa alaihissalam, Allah gerakkan matahari yang tadinya tenggelam lalu dimunculkan, bulan yang tadinya muncul lalu ditenggelamkan. Itu semua mampu diperbuat oleh aku, Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau ragu dengan digerakkannya 1 potong roti untuk dirimu? Masya Allah. Jadi yang hal-hal semacam ini sudah dialami oleh orang-orang terdahulu. Makanya mindset ini mesti dibangun. Kita tetap menjaga ikhtiar, wajib kita itu ikhtiar, usaha. Sisanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
ketika mindset sudah dibangun bahwa ini sudah takdir dari Allah, ini Allah yang mau, tahap selanjutnya kita harus yang namanya sabar. Sabar itu bukan berarti terus diam, dia tidak menjalankan apa-apa, bukan. Sabar itu justru yang merubah hidupmu. Kata Sayyidina Ali, ma'as sabar dhafar. Kesabaran itu pasti bergandengan dengan kejayaan. Jadi kalau kamu sabar, pasti jaya. Kamu sabar, pasti ada solusi. Kamu sabar, pasti ada jalan keluar. Tapi kalau orang tidak mau sabar, adanya dhajar. Dhajar itu marah. Tadi sudah disinggung sama dokter, kita harus jadi orang yang tenang, bahagia, menekan emosi. Emosi bikin darah tinggi, emosi bikin asam lambung, emosi bikin diabetes, gula. Tapi kalau orang punya sabar, kadhiminal ghaidh, gejolak panas yang ada di hatinya, dia redam. Dia tahu ini semuanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sabar itu justru membawa kebahagiaan. Nah sekarang ini banyak orang yang dia sudah terjepit, tidak mau sabar. Padahal posisinya terjepit, terus tidak mau sabar. Nek bahasa Jawanya itu ngeresulo. Ketemu orang ngeresulo. Padahal yang diajak ngeresulo, dianya sendiri juga lagi ngeresulo. Ngeresulo ketemu ngeresulo, jadinya apa? Tidak akan dapat solusi. Maka satu-satunya kita hanya bisa ngeresulo kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qadhi Iyadh, beliau mengatakan, jangan pernah kamu ngadu sama makhluk yang suatu saat dia akan menutup pintunya di hadapan wajahmu. Tapi mintalah, wa alaika an tatluba, tapi mintalah, ila man babuhu maftuhun ila yaumil qiyamah, tapi mintalah kepada zat yang maha agung, yang pintu gerbang kedermawanannya tidak pernah akan tertutup untuk siapapun, soleh maupun pendosa, ahli ibadah maupun orang yang tidak pernah beribadah. Pintu rahmatnya Allah, gerbang besarnya Allah terbuka untuk siapapun. Fa innahu amaraka, sesungguhnya Allah yang memerintahkanmu, an tad'uhu, untuk meminta berdoa kepadanya, wa wa'adaka, dan Allah yang berjanji an yastajibaka, Allah yang akan memberi, mengijabai doa. Subhanallah. Jadi sabar itu memang penting. Nah orang kadang-kadang fahamnya sabar itu pasrah. Enggak. Kalau kamu pasrah tidak melakukan apa-apa, namanya ya'sun. Ya'sun itu namanya putus asa. Putus asa dilarang oleh agama. Jadi beda sabar sama ya'as, sama putus asa. Tapi kalau sabar, ya, sabar itu hati kamu ridho dengan ketentuan Allah. Mindset kamu, akal pikiran kamu tidak mengeluh dengan upaya yang kamu ada. Itu namanya sabar. Maka sabar ini banyak orang yang mengucapkan tapi susah untuk diamalkan. Kenapa kok seperti itu? Karena salah faham dengan sabar. Jadi dikira sama dia yang namanya sabar itu sudah diam, tidak melakukan apa-apa. Enggak. Sabar itu hatimu tidak memberontak, jasmanimu terus berjalan. Lakukan prokes, lakukan jaga kesehatan, minum vitamin, minum madu, minum habbatus sauda, jinten hitam, olahraga di pagi hari, minum air putih yang banyak, minum air hangat. Lalu juga kamu jangan ngeresuloh, hati kamu yang adem. Gimana hati yang adem? Murah senyum, basyasyatul wajah. Orang itu kalau hatinya tenang, murah senyum, ketemu siapapun senyum.
Tapi ini sekarang keadaan lagi sensi. Keadaan lagi sensi, orang senyum, ya, orang lagi disenyumi dalam keadaan sensi, hatinya lega. Tapi sekarang lagi sensi, kamu ketemu orang tidak senyum, malah cemberut. Dikira orang itu kesinggung, loh ini orang tidak senang sama saya. Padahal dia punya beban tersendiri. Ini zamannya sudah seperti itu. Makanya dari sekarang ini ketika kamu sabar, juga sebarkan senyum. Kata ulama, saya tadi juga dikuatkan oleh Pak Dokter tadi dari itu. Kata ulama, al-basmatul ula, senyum di pertama, indas sajmah, ketika kamu terpukul sesuatu, itu secara psikis, dari mulai kepala, urat nadi, semuanya turun, drop. Kalau kamu sudah drop seperti itu, ghailanud dam, darah itu yang bergejolak, dia juga pelan. Karena orang itu kalau emosi, darahnya bergejolak, dadanya deg-degan itu yang kenceng, maka timbul kepalanya sakit. Makanya orang kalau marah, selesai marah kepalanya sakit. Ini membahayakan untuk dirinya. Nah, agama mengatakan kamu jangan suka marah. Bahkan ada sahabat datang ke Rasulullah, dia minta wasiat, wahai Rasulullah berikan saya wasiat. Maka Nabi SAW mengatakan, la taghdab, jangan marah. Gih Nabi, saya minta wasiat, la taghdab, jangan marah. Hal-hal semacam itu seperti ini perlu kita kembangkan. Nah, yang terakhir buat penutup, protokol bumi ada untuk menghadapi pandemi, juga ada protokol akhirat, solusi akhirat. Saya secara singkat saja, saya ketemu beberapa orang tidak punya pemasukan tapi subhanallah tidak punya utang. Ini kan hebat ini, pemasukan tidak ada tapi tidak punya utang belanjaan. Maka solusi yang paling baik sekarang ini untuk kita amalkan, ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Insya Allah rezeki dimudahkan, kebahagiaan juga akan datang ke rumah tanggamu. Yang pertama, baca doa ini, laisa laha min dunillahi kashifah. Saya ulangi lagi, laisa laha min dunillahi kashifah. Yang kedua, baca sholawat kepada Rasulullah. Kalau bisa, satu hari 100 kali, sholawat apapun. Yang ketiga, senangkan orang, Allah akan senangkan dirimu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita dunia wa akhirah. Untuk penutup, yang pertama, mindset yang baik. Yang kedua, harus bersabar, memang tidak bisa kalau tidak bersabar. Yang ketiga, bacalah zikir-zikir yang telah saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.